Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4342, mari kita dapatkan Vena biasa terlebih dahulu. Begitu benih ini ditanam, ia akan segera tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi dan memiliki kekuatan ofensif yang sangat mengejutkan. Dan yang paling menakutkannya lagi, dari dahan-dahan tersebut akan muncul hantu-hantu pencegah bencana. Selama dia menanam pohon ini, seluruh area akan berada di bawah kendali Luming. Jika orang-orang dari Istana Surgawi datang, mereka hanya akan menemui ajal. Sayang sekali kita menyia-nyiakan benih. Seharusnya kita menemukan urat bumi yang ditempati Istana Surgawi dan menanam benih di sana. Dengan begitu, urat bumi itu akan berada di bawah kendali kita. Luming tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Memang, itu sebuah kesalahan. Yeling juga menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dengan pengaruh benih ini, satu benih dapat menempati seluruh urat bumi. 3 biji dapat menempati 3 urat tanah. Sekarang, mereka telah menyia-nyiakan satu benih, yang sama saja dengan menyia-nyiakan urat tanah. Mereka hanya bisa merasakan jantung mereka berdarah. Tidak masalah. 2 urat tanah sudah cukup. Ketika budidaya kita membaik, kita tidak perlu lagi bergantung pada benih-benih ini. Luming tersenyum. Dia pulih dengan sangat cepat dan penuh percaya diri. Sekarang, ia hanya kalah karena kultivasinya yang rendah. Jika kultivasinya meningkat, ia tidak akan takut pada siapapun. Dengan kekuatannya sendiri, ia dapat menduduki urat bumi lainnya, jadi mengapa ia membutuhkan benih? Apa yang paling mereka butuhkan adalah mendapatkan pijakan yang kuat di awal. Dengan benih itu, tidak akan ada masalah baginya untuk mendapatkan pijakan yang kuat pada awalnya. Ayo kita cari urat tanahnya. Luming berkata. Kemudian, mereka berdua meninggalkan tempat itu untuk mencari urat bumi. Di wilayah inti, tidak semua tempat memiliki urat bumi. Sebenarnya, tidak banyak urat tanah. Urat-urat tanah di daerah inti dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu urat-urat tanah biasa dan urat-urat tanah tingkat tinggi. Jelaslah, kepadatan ki kehancuran di urat bumi tingkat tinggi jauh melebihi urat bumi normal. Tentu saja, kepadatan ki kehancuran di urat bumi biasa jauh dari sebanding dengan yang ada di wilayah luar. Luming dan yang lainnya memasuki area inti relatif terlambat. Sebagian besar urat bumi mungkin ditempati oleh orang lain. Beberapa dari mereka telah berada di wilayah inti selama beberapa tahun, dan tidak seorang pun tahu tingkat basis kultivasi mereka telah tercapai. Tidak peduli apapun tingkat kultivasi orang lain, apa yang perlu dilakukan Luming sekarang adalah menduduki jalur Lei dan memadatkan pil kekacauan sehingga tingkat kultivasinya bisa mengejar ketinggalan. Wilayah inti sangat luas, bahkan lebih besar dari wilayah luar. Mereka mencari selama setengah hari sebelum akhirnya menemukan urat tanah. Di depan mereka, sebuah pegunungan membentang di daratan. Dari kejauhan, pegunungan itu tampak seperti seekor naga besar. Di atas pegunungan, kabut memenuhi udara. Itu jelas merupakan ki yang pekat dan tak terurai. Ki kehancuran yang pekat, ayo kita berangkat. Mata Yeling berbinar, dan mereka berdua terbang menuju pegunungan. Tak lama kemudian, mereka berdua mendekati pegunungan itu. Siapa ini? Ini adalah wilayah Sun Rache milikku. Kalian berdua harus pergi. Beberapa suara terdengar dari pegunungan. Kemudian, satu demi satu, sosok-sosok melayang ke langit dan berdiri di depan Luming dan Yeling. Total ada lebih dari 20 orang, semuanya mengenakan jubah emas. Ada lapisan api emas menari-nari di tubuh mereka, memancarkan aura yang membakar. Jadi itu suku matahari. Keduanya tergerak. Suku matahari menduduki peringkat ke-31 dalam daftar 10.000 suku di tanah yang belum ternoda. Suku ini dianggap sebagai suku yang kuat, tetapi masih jauh dari 10 besar. Luming dan Yeling tidak merasakan banyak tekanan. Apakah ini tanah suku mataharimu? Bukankah ini agak konyol? Kota abadi tertinggi adalah tanah tanpa pemilik dan siapapun bisa datang ke sini. Sekarang, kita akan memurnikan pil terpencil di pegunungan ini. Tolong beri jalan. Kata Luming. Suku matahari kami telah menempatinya terlebih dahulu. Itu tanah kami. Kalian berdua harus pergi. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Seorang lelaki kekar dari ras matahari berkata dengan dingin. Luming menyapu pandangannya. Ada lebih dari 20 anggota suku matahari, dan 5 di antaranya berasal dari generasi muda.
Sisanya berada di masa puncak mereka. Di antara mereka, banyak yang telah mencapai tingkat kultivasi Kaisar Dewa tingkat ke-6. Bahkan ada 2 orang yang telah mencapai tingkat kultivasi Kaisar Dewa tingkat ke-7. Ras Matahari memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi di masa jayanya. Jelaslah bahwa orang-orang ini telah memperoleh banyak hal di sini. Kita telah memasuki kondisi meditasi di pegunungan ini. Kata Yeling, kamu mencari kematian. Seorang lelaki kekar dari ras Matahari berteriak. Kenapa kau bicara omong kosong begitu dengan mereka? 2 bocah nakal itu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, bunuh saja mereka. Benar sekali, bunuh mereka. Kau sedang mencari kematian. Anggota suku Matahari menjadi marah. Masing-masing dari mereka menunjukkan niat membunuh yang dingin. Mereka seperti matahari, dipenuhi dengan aura yang sangat panas. Ledakan, ledakan, ledakan. Orang-orang ini bergerak. Mereka seperti matahari yang menyerang Luming dan yang lainnya. Asyik, Yeling bergerak. Dia menghunus pedang panjangnya, dan cahaya pedang melonjak. Beberapa cahaya pedang menebas matahari. Beberapa matahari terbelah 2 oleh cahaya pedang, dan orang-orang di dalamnya terbunuh. Di antara mereka bahkan ada Kaisar Dewa tingkat ke-7. Meskipun Dewa Kaisar tingkat ke-7 ini 1 tingkat lebih tinggi dari Yeling, kecakapan bertarungnya belum mencapai 6 bintang. Hanya 3 bintang. Di sisi lain, kemampuan bertarung Yeling hampir mencapai 10 bintang. Perbedaannya terlalu besar. Suku Matahari bukanlah suku manusia surgawi. Para pria kekar dari suku manusia surgawi yang pernah ditemui Luming dan yang lainnya sebelumnya memiliki kekuatan tempur 5, 6, dan bahkan 7 bintang. Para ahli kebanggaan surga di generasi muda bahkan lebih mengerikan, bahkan ada yang memiliki kekuatan tempur bintang 8. Tapi itulah suku manusia surgawi. Suku Matahari bahkan tidak dapat dibandingkan dengan 10 suku teratas, apalagi suku manusia surgawi. Sangat sedikit di ras Matahari yang mampu mencapai kecakapan pertempuran bintang 4. Bagaimana orang-orang ini bisa sebanding dengan Luming dan Yeling ketika tingkat kultivasi mereka tidak jauh lebih tinggi? Saat Yeling bergerak, Luming juga bergerak. Cahaya tombak meledak, dan matahari padam satu demi satu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, hanya 2 dari lebih dari 20 anggota suku Matahari yang tersisa. Sisanya telah terbunuh. Tidak bagus. Cepat pergi. Ayo pergi. Di dalam pegunungan, masih ada beberapa suku Matahari. Orang-orang ini belum bergerak sebelumnya. Sebaliknya, mereka menjaga tungku pil dan memurnikan pil terpencil. Tinggalkan tungku pil itu sebelum kau pergi. Yeling berkata dengan dingin. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas mendekat. Mereka yang menjaga tungku alkimia tidak sekuat kelompok sebelumnya. Mereka bukan tandingan Yeling. Setelah beberapa dari mereka terbunuh, yang lainnya sangat ketakutan. Mereka membuang tungku pil mereka dan berlari menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, Yeling terbang mendekat sambil tersenyum. Lumayan, ada 30 tungku pil dengan diameter 1 meter. Sayangnya, tidak ada tungku pil besar dengan diameter 3 meter. Kata Yeling, tidak buruk. Luming juga tersenyum. Sebagian besar tungku pil pasti berada di tangan suku manusia surgawi atau 10 ras teratas. Sudah merupakan panen yang baik bagi suku Matahari untuk mendapatkan 30 tungku pil. Jika mereka berdua membaginya sama rata, masing-masing akan mendapat 15. Kalian berdua, ceritakan padaku tentang situasi terkini di area inti. Ceritakan padaku semua yang kalian ketahui. Luming bertanya dengan dingin, tatapannya tertuju pada 2 pemuda suku Matahari. Bab 4343, membunuh jalan mereka menuju urat bumi tingkat lanjut. Kedua pemuda suku Matahari itu tidak berani menyembunyikan apapun. Mereka menceritakan semua yang mereka ketahui. Lagi pula, ini bukan rahasia besar, jadi tidak ada yang perlu disembunyikan. Menurut apa yang dikatakan kedua pemuda suku Matahari, Luming dan Yeling memiliki pemahaman umum tentang area inti. Di daratan inti yang luas itu, terdapat total 96 urat tanah. Di antara mereka, ada 73 urat tanah biasa dan 23 urat tanah bermutu tinggi. 10 ras teratas masing-masing menempati 1 urat bumi tingkat tinggi, dan suku manusia surgawi menempati 13 urat bumi tingkat tinggi. Sedangkan ras-ras yang lebih kecil, mereka menempati urat-urat bumi biasa. Tentu saja, ada ras yang lebih kecil yang diikuti orang. Namun,
Orang-orang itu tidak cukup kuat dan bahkan tidak dapat menduduki urat bumi. Hampir semua urat bumi tingkat tinggi telah ditempati. Namun, bukankah tentara penghancur surga menempati satu urat bumi tingkat tinggi? Lu Ming merenung. Mungkin tentara penghancur langit diam-diam telah menduduki beberapa urat bumi kecil. Atau mungkin, orang-orang dari tentara penghancur surga di Istana Bintang ini tidak cukup kuat. Tingkat kedua kota abadi tertinggi dibagi menjadi 36 istana bintang, artinya, kota ini terbagi menjadi 36 wilayah berbeda. Ketika semua orang memasuki kota abadi tertinggi, mereka akan secara otomatis ditempatkan di 36 istana bintang. Tentu saja, beberapa istana bintang akan lebih kuat dan beberapa akan lebih lemah. Barangkali, tentara penghancur langit di istana bintang ini lebih lemah. Kami punya peta sederhana di sini. Aku akan memberikannya kepadamu sekarang, tetapi aku mohon kamu untuk membiarkan kami pergi. Seorang pemuda dari suku Matahari berkata. Dia kemudian mengeluarkan jimat giok dan memberikannya kepada Lu Ming. Lu Ming mengambil jimat giok dan memasukkan aliran energi. Jimat giok itu langsung bersinar dan sebuah peta muncul di udara. Ada banyak rute di peta, dan pada saat yang sama, ada banyak titik cahaya. Total ada 96 titik cahaya. 23 di antaranya adalah yang paling terang. Jelasnya, titik-titik cahaya ini mewakili urat bumi. Ke-23 titik cahaya mewakili 23 urat bumi tingkat tinggi. Selain itu, ada kata-kata pada setiap titik lampu, yang menunjukkan ras mana yang menempatinya. Itu jelas dan nyata. Ini akan sangat membantu Lu Ming dan operasi selanjutnya. Bisakah kita pergi sekarang? Kedua anggota suku Matahari memandang Lu Ming dengan ekspresi penuh harap. Lu Ming melambaikan tangannya dengan santai. Kedua pemuda suku Matahari itu sangat gembira dan terbang menjauh. Namun, beberapa lampu pedang menyala, dan tanda-tanda vital kedua pemuda suku Matahari menghilang. Tubuh mereka jatuh di pegunungan. Lu Ming tidak berekspresi, seolah dia sudah lama menduga hal ini. Mari kita lihat dulu seberapa cepat urat-urat tanah biasa ini dapat memadatkan pil yang sunyi. Kata Lu Ming. Setelah itu, mereka berdua mendarat di pegunungan dan memilih tempat yang bagus. Mereka mengeluarkan beberapa kuali alkimia dengan diameter 1 meter dan mulai mengoperasikannya untuk memurnikan pil. Sehari kemudian, mereka memiliki rencana dalam hati mereka. 240. Dalam satu hari, kuali kualitas rendah dapat menghasilkan 2 kuali pil tandus, masing-masing kuali berisi 120 pil, sehingga totalnya 240 pil. Kecepatan ini 10 kali lipat kecepatan wilayah luar. Mata Lu Ming dan Ye Ling berbinar dan bahkan napas mereka menjadi lebih berat. 10 kali lebih cepat, ini terlalu mengejutkan. Dan ini hanyalah urat tanah biasa. Seberapa cepat urat tanah bermutu tinggi itu bisa memadatkan pil yang sunyi? Pertama-tama mari kita tempati urat tanah bermutu tinggi. Keduanya saling berpandangan, keduanya memiliki pikiran yang sama. Mereka tidak berencana untuk tinggal di urat bumi biasa ini dalam waktu lama. Sebaliknya, mereka ingin menempati urat bumi tingkat tinggi. Dengan jintan hitam, segalanya mungkin terjadi. Kalau mereka tidak punya benih, mereka hanya bisa bertahan hidup perlahan di urat bumi biasa ini, dan bahkan mungkin diburu oleh para jin raksasa di istana surgawi. Sekarang, mereka penuh ambisi dan tidak takut. Urat bumi bermutu tinggi terdekat ditempati oleh suku manusia surgawi. Mari kita pilih yang ini. Kata Lu Ming. Ye Ling tentu saja tidak keberatan. Keduanya berangkat dan terbang menuju urat bumi terdekat. Tempat ini tidak jauh dari urat bumi tingkat tinggi. Dalam waktu kurang dari sehari, keduanya tiba. Itu adalah pegunungan yang besar, 10 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Kabut tebal memenuhi udara, membuatnya tampak seperti negeri dongeng. Dari jauh, orang bisa merasakan aura kuno bertiup ke arah mereka. Urat tanah bermutu tinggi memang luar biasa. Mata Lu Ming dan Ye Ling berbinar. Tanpa ragu, mereka melangkah ke udara dan terbang menuju pusat pegunungan. Pegunungan itu terus naik dan turun. Kedua sisinya sedikit lebih rendah, sedangkan bagian tengahnya adalah yang tertinggi. Jelaslah bahwa disinilah Ki Purba paling padat. Aku akan memberimu waktu 3 kali untuk keluar dari wilayah suku manusia surgawi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Sebelum keduanya bisa mendekat, suara dingin datang dari pegunungan. Suku manusia surgawi. Baiklah, aku akan memberimu waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa.
Kalian semua, enyahlah, atau aku akan membunuh kalian tanpa ampun. Lu Ming menjawab, suaranya menyebar ke seluruh pegunungan. Semua pembudidaya suku manusia surgawi di pegunungan telah mendengarnya. Dari mana datangnya si idiot ini? Dia hanya mencari kematian. Berani sekali, membunuh tanpa ampun. 9 generasi keluarganya harus dieksekusi. Suara-suara yang dipenuhi niat membunuh datang dari pegunungan. Pergi, pergi dan lihat dari mana makhluk buta ini berasal dan bawakan aku kepalanya. Seorang kultivator suku manusia surgawi di pegunungan memberi perintah. Ya, seseorang mengakui pesanannya. Sua sua sua. Setidaknya 10 siluet menerobos udara dan terbang menuju Lu Ming dan yang lainnya. Lebih dari selusin sosok muncul di depan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka semua berasal dari suku manusia surgawi. Beberapa kultivator suku manusia surgawi membelalakan mata mereka karena terkejut saat melihat Lu Ming dan Yeling. Muyun, ini Muyun. Seseorang berteriak. Di antara sekian banyak orang, beberapa di antaranya mengejar Lu Ming di atas kapal terbang penyeberangan bencana di lautan bencana dan langsung mengenalinya. Apa? Penggembala awan. Dia benar-benar berani mengambil inisiatif untuk datang ke pintu kita. Di pegunungan, para pembudidaya manusia surgawi yang tersisa semuanya terkejut. Banyak penggarap suku manusia surgawi yang tadinya malas berbuat apa-apa, menghentikan apa yang tengah mereka kerjakan dan berhamburan ke angkasa. Semua orang ingin membunuh Lu Ming. Selama mereka bisa membunuhnya, mereka akan bisa naik ke puncak di masa depan. Bahkan pada saat kritis terobosan, beberapa dari mereka berhenti berkultivasi dan bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya. Ayo pergi. Pada saat itu, Lu Ming dan Yeling tiba-tiba berlari ke satu sisi dan bergegas ke sudut pegunungan. Jangan biarkan dia lolos. Mengejar. Pada awalnya, lebih dari selusin pembudidaya suku manusia surgawi mengejar Lu Ming. Di belakang mereka ada sekelompok orang dari suku manusia surgawi. Jumlah mereka lebih dari 100. Lu Ming dan Yeling tidak peduli. Mereka mempercepat langkah dan bergegas menuju pegunungan. Mereka tidak jauh dari pegunungan pada awalnya, jadi mereka tiba dalam beberapa kilatan. Begitu mereka sampai di pegunungan, Lu Ming melambaikan tangannya dan sebuah benih hitam terbang keluar, mendarat di pegunungan. Begitu benih hitam mendarat di gunung, ia berakar dan bertunas, tumbuh dengan cepat. Bab 4344 benih menunjukkan kekuatannya. Benih hitam itu tumbuh dengan cepat, dan segera tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Lu Ming dan Yeling bergegas ke bawah pohon besar. Mereka berbalik dan menatap dingin ke arah manusia surgawi yang menyerbu ke arah mereka. Itu, para makhluk surgawi yang pertama kali datang merasa terkejut ketika melihat pohon tersebut. Apalagi saat melihat belasan lebih hantu penanggulangan bencana di dahan pohon, ia makin terkejut. Membunuh, Lu Ming berkata dengan dingin. Seketika, belasan hantu penanggulangan bencana di dahan pohon itu membuka mata mereka dan bergegas menuju pusat kekuatan suku manusia surgawi. Aku tak percaya, ini benar-benar hantu penakluk bencana. Bagaimana hantu bencana bisa muncul di sini? Itu hanya ilusi, hancurkan saja. Mati. Para ahli dari suku manusia surgawi berteriak dingin dan mengeluarkan aura yang kuat. Mereka melancarkan berbagai gerakan mematikan dan serangan ke arah hantu itu. Namun, ketika serangan ini mendarat pada hantu yang menghindari bencana, mereka hanya menyebabkan tubuh mereka gemetar dan berputar sejenak. Kemudian, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mereka terus menyerang para pembudidaya suku manusia surgawi. Tidak bagus. Para manusia surgawi terkejut. Mereka ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Salah satu hantu itu menyerbu ke dalam tubuh manusia surgawi yang kuat. Manusia surgawi yang kuat itu segera menjerit melengking, dan wajahnya benar-benar terdistorsi. Yang lebih mengerikan lagi adalah tubuhnya yang cepat mengerut. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi mayat kering tanpa tanda-tanda kehidupan dan jatuh ke tanah. Bukan hanya kultivator suku manusia surgawi ini, tetapi kultivator suku manusia surgawi lainnya juga berada dalam situasi yang sama. Serangan mereka tidak berguna melawan hantu penanggulangan bencana. Hantu penanggulangan bencana menyerbu ke dalam tubuh mereka dan mengubah mereka menjadi mumi. Kemudian, hantu-hantu penghindar bencana itu keluar dari tubuh mereka dan ukuran mereka tampak membesar. Para ahli suku manusia surgawi, yang terkuat di antaranya adalah Kaisar Dewa tingkat ke-7, semuanya musnah dalam sekejap. Tidak ada satupun dari mereka yang tersisa.
Murid-murid dari para manusia surgawi yang menyerbu mereka dari belakang berkontraksi dengan tajam. Itu hantu bencana, itu benar-benar hantu bencana. Mengapa hantu pencegah bencana muncul di sini? Ini area inti. Itu pohon itu. Ada yang aneh dengan pohon itu. Para kultivator dari suku manusia surgawi yang mengejar mereka berteriak dan melambat. Akhirnya, mereka berhenti di kejauhan dan melihat dengan waspada para hantu yang mengatasi bencana. Apa yang kita lakukan? Salah satu pembudidaya manusia surgawi bertanya. Muyun, jangan biarkan mereka pergi. Meskipun hantu-hantu penanggulangan bencana ini kuat, ini bukanlah lautan bencana. Aku tidak percaya mereka bisa sama mengerikannya dengan yang ada di lautan bencana. Benar, tidak ada kabut hitam di sini. Kekuatan hantu-hantu penghindar bencana ini seharusnya terbatas. Kita punya begitu banyak orang di sini, jadi kita seharusnya bisa mengalahkan mereka. Beberapa kultivator manusia surgawi yang paling menakutkan angkat bicara satu demi satu. Beberapa pria kuat dari suku manusia surgawi ini sangat kuat dan tingkat kultivasi mereka telah mencapai alam dewa kaisar tingkat ke-9. Dua orang pria kuat dari suku manusia surgawi sangat terkejut. Ini karena kedua orang kuat dari suku manusia surgawi ini pernah ikut serta dalam pengejaran Lu Ming dan Ye Ling di lautan penyeberangan bencana. Mereka ingat dengan jelas bahwa mereka telah mengambil bagian dari perahu terbang penyeberang bencana milik Lu Ming dan Ye Ling. Untuk melawan hantu, Lu Ming dan Ye Ling telah membuang sisa bagian perahu terbang tersebut. Di tengah lautan masa kesengsaraan, tanpa perahu terbang masa kesengsaraan, bukankah yang ada hanya kematian? Mengapa Lu Ming dan Ye Ling masih hidup dan bahkan memperoleh pohon yang menakutkan? Mereka benar-benar tidak bisa menemukan jawabannya. Kedua orang ini terlalu aneh. Kita harus menyingkirkan mereka. Ayo serang bersama dan bunuh anak ini. Salah satu orang kuat dari suku manusia surgawi yang terlibat dalam pengejaran Lu Ming berteriak. Ayo serang bersama, membunuh. Setidaknya ada 100 orang penggarap suku manusia surgawi di sini, sebagian masih muda dan sebagian lagi dalam masa puncaknya. Tentu saja, masih banyak lagi yang berada di masa jayanya, dan kekuatan mereka sungguh menakjubkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan surga memenuhi udara. Para pembudidaya suku manusia surgawi meletus seperti gunung berapi, memancarkan aura yang mengerikan. Mereka kemudian bergegas menuju Lu Ming dan Ye Ling. Membunuh. Lu Ming memberi perintah pada sekitar selusin hantu penanggulangan bencana. Lebih dari selusin hantu penanggulangan bencana menjerit memekakkan telinga dan menyerbu menuju suku manusia surgawi. Membunuh. Lebih dari 100 orang kultivator manusia surgawi bersorak dan melancarkan lebih dari 100 serangan terhadap hantu penakluk bencana. Kali ini serangan suku manusia surgawi bahkan lebih mengerikan. Hal utamanya adalah dia terlalu kuat. Lebih dari setengahnya adalah eksistensi di tingkat ke-7 Kaisar Dewa atau di atasnya. Ada juga sejumlah besar Kaisar Dewa tingkat ke-8. Faktanya, terdapat sebanyak 5 Dewa Kaisar tingkat ke-9. Kekuatan ini, jika digabungkan, sungguh luar biasa kuatnya. Ratusan serangan mendarat pada hantu-hantu penanggulangan bencana, menyebabkan mereka gemetar hebat dan tubuh mereka terpelintir. Namun, serangan-serangan dari suku manusia surgawi itu pada akhirnya tidak menghancurkan mereka. Hantu-hantu ini berhasil mengatasi serangan para penggarap suku manusia surgawi dan terus menyerang mereka. Ekspresi para pembudidaya manusia surgawi berubah drastis. Beberapa orang yang lebih pemalu tidak dapat menahan diri untuk mundur. Gunakan energi surgawi yang paling kuat. Seorang kultivator manusia surgawi yang berotot berteriak. Hukuman surgawi. Hukuman surgawi. Dari ratusan kultivator manusia surgawi, hanya selusin dari mereka yang benar-benar menguasai kekuatan surgawi tertinggi, dan mereka belum menguasainya dengan baik. Namun, kekuatan surgawi tertinggi bukanlah hal yang kecil. Kekuatan hukuman surga, kekuatan pembalasan surga, dan kekuatan tertinggi surga lainnya membentuk berbagai macam bentuk serangan dan sekali lagi membombardir sekitar selusin hantu penanggulangan bencana. Kali ini, tubuh hantu itu bergetar lebih hebat lagi. Tubuhnya benar-benar terhalang dan tidak dapat bergerak maju. Itu berguna. Mata para pembudidaya manusia surgawi berbinar-binar. Mereka sangat gembira karena kekuatan surga dapat menghentikan hantu pencegah bencana. Ekspresi Lu Ming dan Ye Ling sedikit berubah. Sepertinya ini bukanlah lautan yang menghindari bencana. Lagi pula, hantu-hantu yang menghindari bencana ini baru saja tumbuh dewasa.
Masih ada kesenjangan kekuatan yang besar antara mereka dan hantu-hantu yang menghindari bencana di lautan yang menghindari bencana. Lu Ming mengirim transmisi suara ke Yeling. Yeling mengangguk. Kekuatan mereka memang jauh lebih lemah. Namun, tampaknya mereka bisa tumbuh. Mereka seharusnya cukup untuk menghadapi suku manusia surgawi. Lu Ming terus mengendalikan hantu penghindar bencana untuk menyerang suku manusia surgawi. Mereka yang dapat mengendalikan kekuatan surga, menghalangi para hantu pencegah bencana ini. Sisanya, pergi dan bunuh Muyun. Juga, tebang pohon itu. Aku berspekulasi bahwa selama pohon itu mati, para hantu pencegah bencana ini akan menghilang. Kata seorang pemuda dari suku manusia surgawi. Orang ini sangat tampan dan masih muda. Dia termasuk generasi muda tetapi kultivasinya telah mencapai alam kaisar dewa tingkat 8. Dia jelas merupakan talenta tertinggi dari suku manusia surgawi. Banyak kultivator manusia surgawi yang kuat tampaknya mendengarkan perintahnya. Seketika itu juga para kultivator manusia surgawi itu mengikuti petunjuk pemuda itu dan menyerang hantu penangkal malapetaka itu dengan kekuatan surgawi tertinggi mereka. Adapun anggota suku manusia surgawi lainnya, mereka mengitari hantu bencana dari sisi lain dan bergegas menuju Lu Ming dan Yeling. Muyun, mati, membunuh. Mata para pembudidaya suku manusia surgawi dipenuhi dengan keserakahan saat mereka melancarkan serangan ke arah Lu Ming. Bab 4345 Panen Besar. Lu Ming dan Yeling tetap tenang menghadapi serangan besar-besaran dari suku manusia surgawi. Mereka tidak berniat untuk melawan. Saat serangan mendekati Lu Ming dan Yeling, pohon besar itu bergerak. Hualala, akar setebal pinggang menjulur dari akar pohon besar itu. Seperti ular panjang, mereka menyapu ke arah para pembudidaya suku manusia surgawi. Akar-akar ini sangat kuat. Beberapa kultivator suku manusia surgawi dengan basis kultivasi yang lebih lemah dicambuk oleh akar-akar itu, dan tubuh mereka meledak dengan teriakan. Lalu, darah dan dagingnya pun terserap dan dimakan oleh akarnya. Bahkan beberapa yang lebih kuat, seperti Kaisar Dewa tingkat 8 atau 9, terpental hingga ke akar-akarnya dan memuntahkan banyak darah. Sua-sua-sua, setidaknya ada selusin akar, yang masing-masing panjangnya lebih dari 1000 mil. Akar-akar itu menari-nari di kehampaan dan mencambuk dengan liar. Setidaknya 30 manusia surgawi yang kuat terbunuh dalam sekejap, dan daging serta darah mereka dilahap habis oleh akar-akar itu. Setelah menyerap darah dan daging para pembudidaya suku manusia surgawi, pohon itu tampak menjadi lebih rimbun dan tinggi. Akarnya menjadi lebih tebal dan kekuatannya menjadi lebih mengerikan. Puluhan akar itu tumbuh semakin panjang, menyapu ke arah para pembudidaya manusia surgawi yang tersisa. Brengsek, mundur. Para pembudidaya suku manusia surgawi terkejut dan segera mundur. Pada saat yang sama, mereka melancarkan serangan ke akar-akarnya, mencoba memotongnya. Namun, ketika serangan ini mengenai akar, mereka mengeluarkan suara dentingan logam yang beradu. Mereka hanya meninggalkan bekas pada akar, tetapi tidak memotongnya. Puluhan akar terus menyerang para kultivator suku manusia surgawi. Lebih dari selusin kultivator suku manusia surgawi tersapu oleh akar dan terbunuh seketika, daging dan darah mereka dimakan oleh akar. Sisanya, sekitar 50 orang kultivator manusia surgawi merasa takut. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan mundur dengan panik. Kau ingin mundur? Hantu bencana, kembalilah. Lu Ming punya ide. Para hantu penanggulangan bencana yang tengah bertempur dengan para penggarap suku manusia surgawi, tiba-tiba berbalik dan menyerbu ke arah para penggarap suku manusia surgawi yang tengah mundur. Dengan bencana yang melanda para hantu dan akar-akar yang menyerang dari kedua belah pihak, para pembudidaya suku manusia surgawi tidak punya tempat untuk lari. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan bertemu dengan mereka. Seketika, lebih dari selusin pembangkit tenaga suku manusia surgawi dilarikan ke tubuh mereka oleh hantu yang mengatasi bencana. Para ahli dari suku manusia surgawi itu menjerit keras. Di bawah tatapan ngeri dari para kultivator suku manusia surgawi lainnya, mereka dengan cepat layu dan berubah menjadi mumi, esensi, ki, dan jiwa mereka sepenuhnya dilahap. Kali ini, ada beberapa kaisar dewa tingkat ke-8 dan sisanya adalah kaisar dewa tingkat ke-7. Setelah melahap para ahli ini, tubuh para hantu penanggulangan bencana menjadi lebih padat dan lebih besar. Aura mereka menjadi lebih menyeramkan dan menakutkan. Mereka 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Berdecit,
Hantu-hantu itu menjerit dan melotot ke arah para pembudidaya suku manusia surgawi lainnya dengan mata yang lebih ganas. Para kultivator manusia surgawi lainnya merasakan hawa dingin merambati tulang belakang mereka dan keringat dingin pun membasahi sekujur tubuh mereka. Mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung, jadi mereka melarikan diri ke segala arah. Dalam kasus ini, mereka tidak akan mampu menahan serangan penjepit akar pohon dan hantu yang menghindari bencana. Kekuatan manusia surgawi ini jatuh satu demi satu. Bahkan jika 10 orang kuat yang menguasai kekuatan tertinggi surga mencoba yang terbaik untuk melawan, itu akan sia-sia. Para pembudidaya suku manusia surgawi dibunuh satu demi satu dan diubah menjadi nutrisi bagi pohon, membuatnya semakin kuat. Mundur, mundur. Pada akhirnya, penguasa muda suku manusia surgawi itu meraung dan memilih mundur. Tentu saja, Lu Ming tidak akan membiarkan suku manusia surgawi mundur dengan sukses. Dia mengendalikan pohon dan memanjangkan puluhan akar hingga ribuan mil panjangnya. Pada saat yang sama, lebih dari selusin hantu penanggulangan bencana mengejar suku manusia surgawi dengan panik. Pada akhirnya, suku manusia surgawi membayar harga yang mahal dan akhirnya berhasil melarikan diri dari pegunungan itu. Namun, itu terlalu tragis. Awalnya, terdapat lebih dari 100 orang penggarap suku manusia surgawi di pegunungan ini. Namun pada akhirnya, hanya 7 orang yang selamat. Bahkan seorang pria kuat dari suku manusia surgawi yang berada di alam dewa kaisar tingkat ke-9 dikelilingi oleh beberapa hantu penanggulangan bencana dan dibunuh oleh mereka. Penguasa suku manusia surgawi memimpin 6 pembudidaya suku manusia surgawi lainnya dan melarikan diri jauh. Mereka tidak berhenti sampai hantu penanggulangan bencana berhenti mengejar mereka. Sialan, sialan Beatrice Jingan, penggembala awan. Raja suku manusia surgawi menggeram dan wajahnya berubah marah. Kerugiannya terlalu besar. Kali ini, kerugiannya terlalu besar. Suku manusia surgawi terbagi menjadi banyak cabang, dan persaingan di antara mereka sangat ketat. Mereka harus bersaing memperebutkan kekuasaan, sumber daya, dan sebagainya. Dengan dia sebagai pemimpin, urat nadi bumi tingkat tinggi ini pada dasarnya ditempati oleh cabangnya. Para pembudidaya suku manusia surgawi lainnya dapat dianggap sebagai bawahannya. Namun, kini mereka semua telah meninggal. Baginya, ini adalah kehilangan besar. Tuan Muda Ye Chu Haohan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu pria kekar itu bertanya. Nama pemuda itu adalah Ye Chu Haohan. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, ini balas dendam. Balas dendam ini harus dilakukan. Mu Yun, aku sendiri yang akan mengulitinya hidup-hidup dan mencabut urat-uratnya. Sekarang, tinggalkan tempat ini dan temukan yang lain. Kumpulkan ahli lainnya dan bunuh bocah ini bersama-sama. Ye Chu meraung, niat membunuhnya sangat kuat. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama ke-6 orang lainnya. Di pegunungan, Lu Ming dan Ye Ling menyaksikan Ye Chu Haohan dan yang lainnya pergi. Sayangnya, ini bukanlah lautan bencana. Hantu bencana sangat terbatas. Lu Ming mendesah. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan Ye Chu Haohan dan yang lainnya begitu saja. Sayangnya, dia baru menyadari bahwa hantu pencegah bencana tidak mungkin berada terlalu jauh dari pohon besar itu. Jika mereka terlalu jauh dari pohon besar itu, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Jelas dia masih akan sangat terpengaruh seandainya dia tidak berada di lautan bencana yang melintas. Suku manusia surgawi mungkin akan segera melakukan serangan balik. Mari kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk menyempurnakan pil purba dan mengolahnya. Kata Ye Ling. Baiklah, mari kita periksa perolehan kita dulu. Kata Lu Ming. Kali ini, mereka telah membunuh lebih dari 100 kultivator manusia surgawi dan memperoleh cincin penyimpanan mereka. Mereka berdua sangat menantikannya. Bagaimana mungkin para pembudidaya suku manusia surgawi tidak memiliki tungku pil dan pil primal di cincin penyimpanan mereka? Mereka berdua pergi ke pohon dan mengeluarkan semua cincin penyimpanan mereka. Setelah mereka selesai menghitung, keduanya tersenyum. Panen yang luar biasa, benar-benar panen yang luar biasa. Jika dikesampingkan semua hal lainnya, pil-pil yang rusak saja jumlahnya sekitar 12 juta. Jika mereka berdua membaginya sama rata, masing-masing akan mendapat 6 juta. Ditambah dengan fakta bahwa mereka berdua sudah memiliki sisa dari sebelumnya, jumlah pil speed di tangan mereka sudah cukup banyak. Selain itu,
Ada 200 tungku pil. Kebanyakan berdiameter 1 meter, namun ada 10 yang berdiameter 3 meter. Mereka berdua membaginya sama rata, masing-masing mendapat 100. Jantung Luming berdetak lebih cepat. Perlu diketahui bahwa meskipun ia telah berusaha keras, ia hanya memiliki total 75 tungku pil. Di antara semuanya, hanya ada 5 tungku pil yang berdiameter 3 meter. Secara total, ada 175 tungku pil. Di antaranya, ada 10 tungku pil dengan diameter 3 meter. Ye Ling mungkin memiliki lebih banyak kuali. Sayang sekali Ye Chu Haohan berhasil melarikan diri. Luming mendesah dalam hatinya. Bab 4346 membunuh dengan laki-laki. Ye Chu Haohan adalah pemimpin kelompok bertalenta tinggi ini, jadi sebagian besar tungku pil pasti ada di tangannya. Orang lain mungkin hanya memahami sebagian kecilnya. Jika saja sebagian kecil kuali itu berisi 200 kuali, maka jumlah kuali di tangan Ye Chu Haohan pasti lebih banyak lagi. Jika dia bisa membunuhnya, dia akan menjadi kaya. Sayangnya, pihak lain telah melarikan diri. Selama mereka meninggalkan jangkauan hantu bencana, Luming tidak dapat melakukan apapun kepada mereka. Kekuatan tempurnya dan Ye Ling yang sebenarnya masih jauh di belakang suku manusia surgawi. Mereka pasti akan terbunuh dalam hitungan detik jika mereka hanya mengandalkan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Keduanya tiba di kaki pohon dan mulai memurnikan pil terpencil itu tanpa henti. Luming memilih tempat yang lebih datar untuk duduk. Dengan lambaian tangannya, 175 tungku alkimia terbang keluar dan mendarat di tanah. Sua-sua-sua, Luming melambaikan tangannya dan aliran energi terlarang terbang ke dalam tungku alkimia. Asyik, tungku pil bergetar dan rune muncul di permukaannya. Ki kehancuran di dunia dengan cepat berkumpul menuju tungku pil. Ki kehancuran di sini terlalu padat, dan saat berkumpul menuju tungku pil, ia bagaikan tornado. Setelah mengaktifkan semua 175 kuali alkimia, Luming tidak lagi mempedulikannya. Ia mulai mempelajari keterampilan rahasia biasa. Setengah hari kemudian, 175 tungku pil mulai bergetar. Kemudian, pil purba terbang keluar dari tungku pil seperti tetesan air hujan. Jumlah mereka terlalu banyak. Mereka berdesakan rapat saat terus-menerus terbang keluar dari pintu keluar pil, memenuhi seluruh langit. Begitu banyak. Bahkan Luming menarik napas dalam-dalam dan membuat gerakan mencengkeram di udara. Kekuatan hisap yang kuat dihasilkan dan semua pil yang sunyi berkumpul di telapak tangan Luming. Indra spiritual Luming menyapu dan dia telah menghitung jumlah pasti pil terpencil itu. 159.000. Hanya dalam waktu setengah hari, dia hanya memurnikan satu tungku pil, dan jumlah pilnya telah mencapai 159.000. Kecepatan ini sungguh mengejutkan dan mengerikan. Pada saat yang sama, Luming juga menghitung jumlah pil yang diproduksi dari tungku selebar 1 meter dan 3 meter. Tungku pil dengan diameter 1 meter dapat menghasilkan 600 pil terpencil dalam satu tungku. Perlu diketahui bahwa di area luar, tungku pil dengan diameter 1 meter hanya dapat menghasilkan 12 pil. Sebelumnya, Luming dan yang lainnya telah mencobanya pada urat tanah biasa. Satu kelompok dapat menghasilkan 120 urat tanah. Tetapi di sini, 600 pil per tungku menghasilkan 5 kali lebih banyak dari urat tanah normal. Tungku pil dengan diameter 3 meter dapat menghasilkan 6.000 pil terpencil dalam satu tungku. Tidak mengherankan bahwa suku manusia surgawi dan 10 suku teratas akan menempati urat bumi tingkat tinggi. Kecepatan produksi ramuan itu mengerikan. Jika aku ingin menerobos ke Kaisar Dewa tingkat ke-6 dari Kaisar Dewa tingkat ke-5, aku akan membutuhkan 12 juta pil terpencil. Berdasarkan kecepatan pemurnian ini, aku hanya perlu 40 hari untuk memadatkannya. Luming merenung. Setelah itu, dia menyimpan ratusan ribu pil terpencil itu ke dalam cincin penyimpanannya dan terus mengaktifkan tungku pil untuk membentuk lebih banyak pil terpencil. Begitu saja, Luming memurnikan pil sembari mempelajari keterampilan rahasianya. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Dalam 10 hari, Luming telah memurnikan lebih dari 3 juta pil desolate. Selain 8 juta pil desolate yang dimilikinya sebelumnya, ia memiliki lebih dari 10 juta pil desolate di tangannya. Dia tidak jauh dari 12 juta pil terpencil itu. Ledakan. Pada saat ini, sekitar 1000 mil jauhnya dari Luming, ada aura yang kuat. Kilatan pedang samar-samar terlihat membumbung ke langit. Ye Ling akan membuat terobosan.
Mata Luming berbinar. Aura ini jelas milik Yeling. Tampaknya Yeling akhirnya berhasil mengumpulkan semua pil kekacauan yang dibutuhkannya untuk terobosannya. Yeling telah mengumpulkan sejumlah pil terpencil di area luar. Selain kerja sama dengan Luming, jumlah pil terpencil yang mereka bagi sama rata melebihi 8 juta. Ditambah dengan waktu yang dihabiskannya untuk memurnikan, jumlah pil terpencil yang dimiliki Yeling pastinya lebih dari 20 juta. Tingkat kultivasi Yeling lebih tinggi dari Luming. Dia adalah Kaisar Surgawi tingkat ke-6. Jika dia ingin menerobos ke Kaisar Surgawi tingkat ke-7, dia pasti membutuhkan banyak pil terpencil. Lebih dari Luming yang menerobos dari Kaisar Dewa tingkat ke-5 ke Kaisar Dewa tingkat ke-6. Bagaimanapun, Yeling juga seorang jenius yang tak tertandingi, dan kekuatan yang dikuasainya bukanlah hal yang kecil. Meskipun jauh dari sebanding dengan kekuatan terlarang, itu masih membutuhkan lebih banyak energi daripada orang biasa untuk menerobosnya. Aura Yeling terus meningkat. Saat mencapai puncaknya, auranya perlahan menurun. Luming tahu bahwa Yeling telah sepenuhnya mencapai tahap ke-7 Kaisar Dewa dan telah menstabilkan dirinya. Luming tersenyum. Bagaimanapun, dia dan Yeling memiliki hubungan yang baik. Selain itu, mereka telah melalui hidup dan mati bersama. Dia percaya pada karakter Yeling. Semakin kuat Yeling, semakin baik baginya. Yeling telah menembus ke alam Kaisar Dewa tingkat ke-7. Selain kecakapan bertarungnya yang mendekati 10 bintang, dia jelas sangat menakutkan. Itu bisa sangat membantu. Aku hampir selesai dengan pilku yang hebat dan menyedihkan. Ayo lanjutkan. Luming menenangkan pikirannya dan mengendalikan tungku alkimia untuk melanjutkan pemurnian pil terpencil itu. Pada saat ini, mata Luming berkedip dan dia melihat ke kejauhan. Di kejauhan, garis-garis cahaya melesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Sekilas, setidaknya ada beberapa ratus lampu pelangi. Suku manusia surgawi ada di sini. Luming menyipitkan matanya sedikit. Asyik, 1000 mil jauhnya, Yeling melayang ke langit dan berdiri di udara, menatap ke kejauhan. Tak lama kemudian, cahaya pelangi itu memudar dan berhenti. Ratusan sosok muncul di langit, yang sebagian besar adalah penguasa suku manusia surgawi. Akan tetapi, ada pula ras-ras lain, seperti ras malaikat, ras iblis, ras Buddha, ras darah, ras jiwa, dan seterusnya. Mereka semua merupakan mantan 10 ras teratas. Jumlah keseluruhannya melebihi 500. Penggembala awan berada di urat bumi ini. Apakah kalian melihat pohon besar itu? Seorang pemuda dari suku manusia surgawi melangkah maju dan menunjuk ke pohon yang ditanam Luming dengan benih itu. Pria muda ini adalah Ye Chu Haohan. Apakah pohon raksasa ini benar-benar mengerikan hingga membunuh ratusan orangmu? Seorang jenius lain dari suku manusia surgawi bertanya dengan ekspresi bingung. Bakat tertinggi dari suku manusia surgawi ini juga merupakan eksistensi yang mengerikan. Statusnya di suku manusia surgawi tidak kalah dengan Ye Chu Haohan. Dia membawa sekelompok orang dan menduduki urat bumi tingkat tinggi lainnya. Kali ini, dia dipanggil oleh Ye Chu Haohan. Tentu saja, itu juga karena dia membunuh Mu Yun karena keserakahan. Jangan remehkan pohon. Pohon ini seharusnya ada hubungannya dengan lautan bencana. Kekuatan serangan akarnya sangat mengerikan. Yang paling mengerikan adalah ada lebih dari selusin hantu bencana yang hidup di atasnya. Ye Chu Haohan menjelaskan. Apa, selusin hantu yang selamat dari bencana? Ekspresi semua orang berubah drastis, menampakkan ketakutan. Mereka tahu betapa mengerikannya hantu penangkal bencana. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh makhluk di alam Tirk surgawi. Menghadapi hantu penangkal bencana, mereka hanya akan mati. Jangan terlalu takut. Lagi pula, ini bukan lautan bencana. Hantu bencana sangat terbatas di sini, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Sebelumnya, kita bisa memblokir serangan hantu bencana dengan kekuatan surgawi kita yang paling dahsyat. Selain itu, hantu bencana tampaknya tidak dapat pergi terlalu jauh dari pohon besar itu. Selama kita dapat menebang pohon besar itu, hantu bencana mungkin akan menghilang dengan sendirinya. Ye Chu berkata dengan panjang lebar. Bab 4347, Formasi Pertempuran 9 Surga. Ye Chu Haohan juga sangat cerdas. Setelah pertempuran itu, dia telah mengetahui kelemahan pohon raksasa dan hantu pencegah bencana dalam 10 hari ini. Mendengar penjelasan Ye Chu Haohan, semua orang menghela napas lega. Namun,
mereka tetap tidak berani ceroboh. Saya sarankan agar suku manusia surgawi menyiapkan formasi pertempuran 9 surga dan menekan musuh dengan kekuatan mereka yang paling kuat. Suku-suku lainnya akan menunggu kesempatan untuk bertindak dan membantu. Ye Chu berkata dengan panjang lebar. Saya setuju. Saya juga setuju. Ini cara yang paling aman. Para pembudidaya manusia surgawi lainnya mengangguk tanda setuju. Bagaimanapun, dalam menghadapi hal aneh seperti hantu bencana, mereka tidak berani ceroboh. Menyiapkan formasi pertempuran 9 surga dan mengumpulkan kekuatan semua orang adalah metode yang paling aman. Seketika, sekitar 400 orang kultivator manusia surgawi mulai membentuk formasi pertempuran. Ledakan, aura yang kuat melesat ke langit, mengguncang dunia dan menyebabkan kehampaan bergemuruh. Mereka mengaktifkan formasi pertempuran dan menyerang ke arah urat bumi, ke arah Luming. Ras malaikat dan ras lainnya berada di samping, membantu suku manusia surgawi. Ketika formasi pertempuran suku manusia surgawi mendekati garis Lei, formasi itu mengembun menjadi pedang tempur besar dan tiba-tiba menebas Luming. Hantu bencana. Dengan satu pikiran dari Luming, lebih dari selusin hantu penanggulangan bencana di pohon besar berteriak dan bergegas menuju suku manusia surgawi. Setelah melahap banyak kultivator suku manusia surgawi dalam pertempuran terakhir, hantu penanggulangan bencana menjadi semakin mengerikan. Mereka membesar dan menyerbu ke arah kultivator suku manusia surgawi sambil berteriak, beradu dengan pedang tempur yang dibentuk oleh formasi pertempuran suku manusia surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan terus terdengar. Lebih dari selusin hantu yang menghindari bencana bergetar hebat. Mereka terhalang dan dipaksa mundur. Tentu saja, banyak kultivator suku manusia surgawi telah menguasai 4 jenis kekuatan surgawi tertinggi. Oleh karena itu, formasi pertempuran juga telah diintegrasikan dengan kekuatan surgawi tertinggi, yang memiliki efek menekan pada hantu. Akan tetapi, hal itu hanya memaksa hantu bencana itu kembali dan tidak menyakitinya. Kekuatan pedang tempur yang dipadatkan oleh formasi pertempuran 9 surga telah sedikit melemah. Kilauan pedang telah sedikit meredup, tetapi terus menebas ke arah Luming. Ekspresi Luming tidak berubah sama sekali. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Pada saat ini, tanah bergerak dengan suara gemuruh. Akar-akar menjulur keluar dari tanah dan menyapu ke arah pedang tempur. Puluhan akar melilit pedang tempur. Akhirnya, dengan suara keras, pedang tempur itu roboh. Lanjutkan. Ye Chu berteriak keras dan mengaktifkan formasi pertempuran 9 surga dengan sekuat tenaga. Sosok besar muncul di kehampaan. Sosok ini berasal dari suku manusia surgawi. Ia mengenakan mahkota di kepalanya dan memegang pedang emas di tangannya. Ia sangat agung. Ini adalah proyeksi dari Raja Surgawi. Membunuh. Raja manusia surgawi berteriak. Dia memegang pedang tempurnya dan menyerang Luming. Kekosongan bergetar saat dia menebas dengan pedang tempurnya. Pedang Qi itu mengejutkan. Aura yang mengerikan itu membuat pupil mata Luming mengecil. Dia merasakan bahaya yang mengerikan. Bagaimanapun, ini adalah formasi pertempuran yang menggabungkan lebih dari 400 pembangkit tenaga manusia surgawi. Di antara mereka, tidak ada kekurangan Dewa Kaisar tingkat ke-7, ke-8, dan ke-9. Itu terlalu mengerikan. Blokir itu. Luming menggeram dan memberi perintah pada pohon besar itu. Hualala. Kali ini, lebih dari 100 akar pohon mencuat dari tanah. Akar-akar ini tidak lagi menyerang, melainkan saling terjalin membentuk perisai besar di hadapan Raja Dewa. Dentang. Cahaya pedang yang mengejutkan menghantam perisai dengan akar yang saling terkait, membuat ledakan dahsyat. Ki pedang yang tak berujung menyebar ke segala arah. Namun, cahaya pedang itu akhirnya terhalang. Ekspresi para pembudidaya manusia surgawi berubah menjadi jelek. Kekuatan pertahanan pohon ini terlalu mengerikan. Formasi pertempuran yang mereka buat dengan begitu banyak orang memiliki serangan yang sangat kuat, tetapi sebenarnya dapat diblokir. Melanjutkan, para pembudidaya suku manusia surgawi meraung saat mereka terus mengendalikan formasi pertempuran, melancarkan badai serangan. Namun, setelah puluhan gerakan, semuanya terhalang oleh perisai yang dibentuk oleh akar tersebut. Lebih jauh lagi, perisai yang dibentuk oleh akar tersebut sangat fleksibel dan dapat bergerak bebas. Perisai tersebut dapat membentang hingga lebih dari 10.000 mil dan dapat menangkal serangan apapun dari suku manusia surgawi. Kalian, kabur dari samping dan bunuh Muyun.
Ye Chu meraung dan memberi perintah kepada ras malaikat dan ras darah. Membunuh. Ras malaikat dan ras lainnya melarikan diri dari samping dan menyerang Lu Ming. Kamu mencari kematian. Mata Lu Ming berkedip-kedip dengan niat membunuh. Lebih dari selusin hantu penanggulangan bencana kembali ke sisi Lu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan kemudian bergegas menuju ras tersebut. Tidak bagus, ayo bekerja sama. Para ahli ras malaikat dan ras darah berteriak dan menyerang 11 hantu pengendali bencana. Akan tetapi, kekuatan mereka masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan tertinggi suku manusia surgawi, sehingga mereka sama sekali tidak dapat meredam bencana yang mengatasi hantu. Hantu bencana bergegas dan menyerbu ke dalam tubuh klan malaikat, klan darah, dan lebih dari 10 ahli lainnya. Orang-orang itu menjerit melengking saat tubuh mereka dengan cepat menyusut dan esensi, ki, dan jiwa mereka semuanya dilahap. Ketika yang lain melihat kejadian itu, mereka begitu ketakutan hingga menggigil dan mundur dengan panik. Lebih dari selusin hantu penanggulangan bencana mengejar mereka dan membunuh lebih dari selusin ahli, melahap daging dan darah mereka. Orang-orang yang tersisa melarikan diri jauh dalam keadaan menyedihkan. Mereka masih dalam keadaan syok dan tidak berani mendekati pegunungan itu lagi. Pergi. Lu Ming mengendalikan lebih dari selusin hantu penanggulangan bencana dan menyerbu menuju formasi pertempuran suku manusia surgawi. Namun, formasi pertempuran suku manusia surgawi memang kuat. Ada penghalang pertahanan di sekitar mereka yang tidak dapat ditembus oleh hantu penanggulangan bencana. Begitu saja, kedua belah pihak mencapai jalan buntu. Para kultivator dari suku manusia surgawi ingin membunuh Lu Ming, tetapi mereka terhalang oleh pohon itu. Lu Ming pun tidak dapat membunuh mereka. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 jam telah berlalu. Pada saat ini, para pembudidaya suku manusia surgawi mempunyai niat untuk mundur. Bagi mereka, terus-menerus mengaktifkan formasi pertempuran sangatlah melelahkan. Setelah 1 jam, banyak dari mereka yang tidak tahan lagi. Jika ini terus berlanjut, formasi pertempuran mungkin menjadi tidak stabil. Pada akhirnya, para pembudidaya suku manusia surgawi mundur dari pegunungan dan berhenti. Brengsek, sampah yang tercela. Banyak pembudidaya manusia surgawi yang marah. Lu Ming berada tepat di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat membunuhnya. Bagi mereka, yang selalu bersikap angkuh dan berkuasa, hal itu sulit diterima. Di mata mereka, semua makhluk hidup di alam semesta purba adalah hina, budak, dan hidup serta mati mereka adalah anugerah bagi mereka. Siapapun yang ingin mereka bunuh, mereka harus membiarkan mereka membunuh, tanpa perlawanan apapun. Di sisi lain, Lu Ming tidak hanya tidak mengizinkan mereka membunuhnya, dia bahkan membunuh orang-orang mereka berulang kali. Menurut mereka, dia benar-benar memalukan, tidak dapat diampuni, dan berdosa. Dia pantas mati 1000 kali, 10.000 kali. Mari kita pulihkan diri terlebih dahulu, lalu lanjutkan untuk mengatur formasi dan membunuh. Aku tidak percaya bahwa kekuatan pohon besar itu bisa tanpa ampun dan tak ada habisnya. Ye Chu Haohan meraung marah. Amarah dan niat membunuhnya adalah yang paling kuat di antara semuanya. Bab 4348, Mencari Perlindungan dengan Lu Ming. Benar, mari kita pulihkan diri terlebih dahulu. Kemudian, kita akan membentuk formasi dan menyerang. Saya tidak percaya bahwa kekuatan pohon raksasa itu tidak ada habisnya. Para anggota suku manusia surgawi lainnya pun meraung marah. Seketika para penggarap suku manusia surgawi mengeluarkan pil primal untuk memulihkan tenaga mereka. Memurnikan pil yang sunyi memungkinkan mereka pulih dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Setelah mereka pulih, mereka terus memasang formasi dan menyerang Lu Ming. Namun, mereka masih terhalang oleh akar pohon besar. Lu Ming mencibir. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh suku manusia surgawi? Namun, mereka ditakdirkan untuk salah. Energi pohon akan habis. Itu tidak mungkin. Meskipun tempat ini jauh dari lautan bencana, pohon itu masih dapat menyerap kabut lautan bencana tanpa disadari. Selama ia menyerap kabut, kekuatan pohon itu tidak akan habis. Oleh karena itu, bagaimanapun cara suku manusia surgawi menyerang, itu tidak ada gunanya. Setelah beberapa saat, suku manusia surgawi mundur, pulih, dan terus menyerang. Begitu saja, kedua belah pihak menemui jalan buntu selama 7 hari. Tetap saja, tak seorang pun dapat berbuat apapun terhadap yang lain.
Para pembudidaya suku manusia surgawi murka, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mundur. Mereka tidak punya pilihan selain mundur. Mereka tidak bisa membuang waktu lagi. Mereka semua telah menempati urat bumi tingkat tinggi. Jika mereka kembali ke urat bumi tingkat tinggi untuk memadatkan pil terpencil, berapa banyak pil terpencil yang dapat mereka padatkan dalam sehari? Setiap hari yang dihabiskan di sini merupakan kerugian besar. Formasi pertempuran 9 surga harus dibentuk oleh semua ahli Dewa Kaisar tingkat 9. Hanya dengan begitu ia akan memiliki kekuatan terkuat dan dapat melepaskan kekuatan terkuatnya. Jika tidak, kekuatannya akan tercampur dan tidak murni. Di antara kita, ada orang-orang dari semua alam. Sulit bagi kita untuk melepaskan kekuatan terkuat dari formasi pertempuran. Itulah sebabnya kita tidak dapat menembus pertahanan pohon. Mari kita kembali sekarang dan memadatkan pil terpencil untuk meningkatkan kultivasi kita. Ketika lebih banyak orang mencapai alam kaisar surgawi tingkat ke-9, kita akan menyiapkan formasi pertempuran lagi. Akan mudah untuk menembus pertahanan pohon. Salah seorang elit manusia surgawi berkata, yang disetujui oleh yang lainnya. Meskipun Ye Chu Haohan tidak mau, dia tidak punya pilihan selain mundur bersama para pembudidaya suku manusia surgawi lainnya. Dalam sekejap, hanya Lu Ming dan Ye Ling yang tersisa di area itu. Sepertinya suku manusia surgawi tidak akan kembali untuk beberapa saat setelah mereka pergi. Ye Ling berkata sambil melangkah maju. Benar sekali. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita. Mari kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk bercocok tanam. Kata Lu Ming. Mereka berdua terus menyempurnakan pil terpencil itu. 7 hari kemudian, jumlah pil desolate yang dimiliki Lu Ming telah melampaui 12 juta. Pada saat ini, ia mulai menyerap pil desolate untuk meningkatkan kultivasinya. Seiring meningkatnya level kultivasinya, kecepatan dia dalam memurnikan pil terpencil juga meningkat. Dia membuka mulutnya dan menghisap ratusan ribu pil yang menyedihkan. Pil-pil itu dihisap ke dalam mulutnya dan diubah menjadi energi. Pil-pil itu menyebar ke dalam 60 triliun sel dalam tubuhnya dan kemudian berubah menjadi kekuatan terlarang. Setelah selesai, dia meneruskan penyempurnaan pil purba. Tingkat kultivasi Lu Ming meningkat pesat. Dari tahap awal Kaisar Dewa tingkat kelima, ia berhasil menembus tahap tengah Kaisar Dewa tingkat kelima, lalu tahap akhir Kaisar Dewa tingkat kelima, puncak Kaisar Dewa tingkat kelima. Hanya dalam waktu kurang dari sehari, aura kuat meledak dari tubuh Lu Ming dan menembus puncak. Kaisar Dewa tingkat ke-6. Kultivasi Lu Ming telah berhasil menembus ke alam Kaisar Dewa tahap ke-6. Di kota abadi tertinggi, kultivasi berjalan terlalu cepat. Selama seseorang memiliki cukup pil terpencil, kultivasinya dapat terus meningkat tanpa batas dan hampir tidak akan ada hambatan. Perlu diketahui bahwa sebelum memasuki kota abadi tertinggi, tingkat kultivasi Lu Ming hanya berada di puncak alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9. Baru beberapa tahun berlalu, kultivasi Lu Ming meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Ia bahkan telah mencapai alam Kaisar Dewa tahap ke-6. Jika ini terjadi di luar, hal itu tidak dapat dibayangkan. Bahkan penguasa paling berkuasa dari suku manusia surgawi, yang memiliki sumber daya tak terbatas, akan jauh lebih lambat dari ini. Pil penghancur besar dapat dikatakan sebagai harta karun yang merampas keberuntungan langit dan bumi. Sayang sekali dia tidak bisa mengeluarkannya. Kalau tidak, nilainya akan sangat mengejutkan. Perlahan-lahan, aura Lu Ming mulai stabil. Dia telah mencapai tahap ke-6 dari alam Kaisar Dewa. Kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat setelah ia menembus satu tingkat kultivasi. Dengan kecakapan bertarungnya di puncak 12 bintang, dia akan dianggap ahli bahkan di antara Kaisar Dewa tingkat ke-9. Seseorang harus setidaknya menjadi Kaisar Dewa tingkat ke-9 dengan 3 bintang kecakapan pertempuran untuk dapat bersaing dengan Lu Ming. Tidak banyak orang dari ras biasa yang mampu mencapai 3 bintang kecakapan pertempuran. Dengan kata lain, setelah kembali ke alam semesta purba, Lu Ming dianggap sebagai salah satu orang paling berkuasa di bawah guru surgawi. Akan tetapi, itu masih jauh dari cukup. Jika dia membaik, orang lain pun akan membaik. Dia yakin bahwa setelah jangka waktu tertentu, tingkat kedua kota abadi tertinggi akan dipenuhi oleh Kaisar Dewa tingkat ke-7 dan di atasnya. Bahkan jika itu adalah Kaisar Dewa tingkat ke-9, kemungkinan besar jumlahnya akan banyak. Lebih jauh lagi, ada banyak favorit surga di sini. Misalnya,
Jika eksistensi di papan kebanggaan surga alam semesta mencapai alam kaisar dewa tingkat ke-9, seberapa kuatkah mereka? Murid-murid inti tokoh-tokoh penting istana surgawi adalah yang paling menakutkan, terutama mereka yang berasal dari suku manusia surgawi. Lebih jauh lagi, ada pula kesayangan surga yang menakutkan di masa puncak kehidupan mereka. Oleh karena itu, Lu Ming masih jauh darinya. Dewa Kaisar tingkat ke-6 masih jauh dari cukup. Ia masih perlu terus berkembang. Namun, jika seorang kaisar surgawi tingkat ke-6 ingin menerobos ke kaisar surgawi tingkat ke-7, jumlah pil terpencil yang dibutuhkan akan lebih mengerikan. Lu Ming berspekulasi bahwa ia mungkin membutuhkan 120 juta pil terpencil. Ini adalah angka yang mengejutkan. Bahkan jika dia memadatkan pil terpencil itu dalam urat tanah bermutu tinggi ini, dia tetap memerlukan waktu lebih dari setahun. Oleh karena itu, dia tidak bisa membuang waktu. Lu Ming menunggu kultivasinya stabil sebelum melanjutkan memadatkan pil kekacauan. Waktu terus berlalu, hari demi hari. Suku manusia surgawi tidak menimbulkan masalah apapun bagi Lu Ming. Sangat cepat, lebih dari 10 hari telah berlalu. Selama kurun waktu ini, berita bahwa Lu Ming dan Ye Ling telah menduduki urat bumi tingkat tinggi dan bahwa suku manusia surgawi telah menderita kerugian besar dan tidak dapat melakukan apapun terhadap Lu Ming dan yang lainnya menyebar seperti api. Segera, berita itu telah menyebar ke semua urat bumi di area inti. Ada urat tanah biasa di area sebelah utara Lu Ming dan lainnya. Di permukaan, urat bumi ini dihuni oleh suatu ras di alam semesta purba. Namun pada kenyataannya, urat bumi ini dihuni oleh tentara penghancur langit yang dipimpin oleh boneka Tianxuan. Ketika Tianxuan Chen menerima berita itu, dia juga tercengang dan baru bereaksi setelah waktu yang lama. Aku tidak menyangka Lu Ming dan Ye Ling bisa menduduki urat bumi tingkat tinggi. Ini benar-benar di luar dugaanku. Tianxuan Zhang menghela nafas. Tianxuan Ho, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa rencanamu? Orang lain bertanya. Pasukan penghancur surga terlalu lemah di istana bintang ini. Kita jelas bukan tandingan istana surgawi dalam pertempuran langsung, jadi kita hanya bisa bersembunyi dalam kegelapan dan perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan kita. Namun, kita tidak bisa bersembunyi dari suku manusia surgawi terlalu lama. Cepat atau lambat kita akan ketahuan. Apalagi sekarang suku manusia surgawi telah menderita kerugian besar di tangan Lu Ming dan Ye Ling. Mereka pasti akan mengalihkan kebencian mereka kepada tentara pemusnahan surga. Saya rasa suku manusia surgawi pasti sedang mencari tentara pemusnahan surga secara diam-diam selama kurun waktu ini. Oleh karena itu, kita harus pergi secepatnya dan mencari perlindungan kepada Lu Ming dan Ye Ling. Kata Tianxuan Zhang. Bab 4349, Serangan balik suku manusia surgawi. Di istana bintang ini, pasukan penghancur surga relatif lemah. Selain itu, setelah kejadian di mana Lu Ming membunuh banyak kultivator dari suku manusia surgawi, Tianxuan Zhang yakin bahwa suku manusia surgawi tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka pasti akan mencari pasukan penghancur langit secara diam-diam. Jika ini terus berlanjut, mereka akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, Tianxuan Zhang ingin membawa orang-orang untuk berlindung kepada Lu Ming. Ada alasan lain. Lu Ming dan yang lainnya menempati urat bumi tingkat tinggi. Jika mereka dapat bergabung dengan Lu Ming dan memasuki urat bumi tingkat tinggi, kecepatan mereka dalam memadatkan pil terpencil akan meningkat secara eksponensial. Semakin jauh seseorang maju dalam alam tirk surgawi, semakin banyak pil terpencil yang dibutuhkan untuk melakukan terobosan. Sekalipun bakat seseorang tidaklah cukup dan kekuatan yang dapat dikendalikan tidaklah kuat, jumlah pil terpencil yang dibutuhkan untuk mencapai kaisar dewa tingkat ke-7, ke-8 atau bahkan ke-9 tetaplah mengejutkan. Ada baiknya mencari perlindungan pada Lu Ming dan Ye Ling. Aku hanya tidak tahu apakah mereka akan setuju. Beberapa orang khawatir. Seharusnya tidak ada masalah. Bagaimanapun, kita semua adalah anggota pasukan penghancur langit. Kita berada di pihak yang sama. Selain itu, kita tidak punya dendam dengan mereka. Aku yakin Lu Ming dan Ye Ling tidak akan begitu kejam. Berkemaslah dan segera berangkat. Kata Tianxuan Zhang. Segera, Tianxuan Zhang memimpin sekelompok orang menuju urat bumi tingkat tinggi tempat Lu Ming dan yang lainnya berada. Faktanya, tentara penghancur surga tidak hanya tersembunyi dalam kegelapan. Ada juga beberapa orang lain yang bersembunyi di berbagai tempat. Beberapa dari mereka bahkan tidak bersembunyi di urat bumi,
tetapi hanya tinggal di pegunungan biasa dengan Qi yang lebih padat dan sunyi. Ketika mereka mendengar berita tentang Lu Ming dan Ye Ling, beberapa dari mereka tergoda. Mereka menuju ke jalur Feng Shui tempat Lu Ming dan yang lainnya berada dan siap untuk bergabung dengan mereka. Namun, tidak semua orang berencana untuk mencari perlindungan pada Lu Ming dan Ye Ling. Misalnya, Fei Ye. Meskipun Fei Ye dan yang lainnya telah menyeberangi lautan bencana bersama Tian Xuanzang dan yang lainnya, mereka telah meninggalkan mereka setelah mereka tiba. Ambisi Fei Ye tidaklah kecil, dan dia tidak ingin tinggal di bawah atap orang lain. Oleh karena itu, dia membawa sekelompok orang dan bersembunyi di tepi urat bumi biasa, diam-diam memurnikan pil terpencil dan meningkatkan kultivasinya. Dia sangat yakin bahwa bakatnya cukup tinggi. Selama tingkat kultivasinya meningkat, dia tidak akan lebih lemah dari yang lain. Saat dia mendengar Lu Ming telah membunuh banyak kultivator suku manusia surgawi dan menduduki urat bumi tingkat tinggi sendirian, dia pun dipenuhi rasa cemburu. Pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Lu Ming mungkin berbakat, tetapi dia tidak terlalu pintar. Dia telah menyinggung suku manusia surgawi yang sudah mati, dan mereka pasti akan membalas dendam. Meskipun dia telah memperoleh beberapa keuntungan sekarang, dia akan mati cepat atau lambat. Aku akan melihat berapa lama dia bisa bersikap sombong. Kita tidak perlu terlalu dekat dengan orang ini. Jika kita terlalu dekat dengannya, kita akan dibunuh olehnya cepat atau lambat. Percayalah, dia tidak akan bersikap sombong lama-lama. Fei Ye berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Fei Ye, beberapa orang yang ingin mengusulkan untuk berlindung pada Lu Ming hanya bisa menelan kata-kata mereka. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Lu Ming dan Ye Ling telah berkonsentrasi untuk menyempurnakan pil kekacauan. Setiap hari, Lu Ming akan mendapatkan lebih dari 300.000 pil desolate. Jika ini terus berlanjut, Lu Ming seharusnya dapat mengumpulkan cukup banyak pil desolate untuk menerobos ke alam Kaisar Dewa tahap ke-7 dalam waktu lebih dari setahun. Namun, pada saat itu, sekelompok orang tiba di dekatnya. Mereka benar-benar ada di sini, tentara penghancur surga. Lu Ming bergumam dan bangkit berdiri di udara. Ye Ling juga memperhatikan sekelompok orang ini. Dia juga melangkah ke udara dan mendarat di samping Lu Ming. Itu Tian Xuangang dan yang lainnya, kata Ye Ling. Lu Ming mengangguk. Dia sudah melihat geng Tian Xuan di antara kerumunan. Dia melihat sekelilingnya dan tidak melihat Fei Ye dan yang lainnya. Kakak Lu, kakak Ye, aku tidak menyangka setelah sekian lama tidak bertemu, kalian benar-benar membuat keributan besar. Sungguh mengejutkan adik kecil ini. Tian Xuanzang tersenyum dan mengepalkan tangannya. Dibandingkan dengan terakhir kali mereka bertemu, sikapnya jauh lebih sopan. Aku hanya beruntung. Aku ingin tahu untuk apa saudara Tian Xuan ada di sini. Lu Ming bertanya meskipun mengetahui jawabannya. Dia sangat jelas bahwa Tian Xuangang dan yang lainnya kemungkinan besar datang ke sini untuk mencari perlindungan padanya. Namun, karena pihak lain belum berbicara, dia tentu saja tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara, juga tidak akan mengambil inisiatif untuk membiarkan mereka masuk. Sejujurnya, kami di sini untuk mencari perlindungan kepada saudara Lu dan saudara Ye. Saudara Lu dan saudara Ye, kalian harus menerima kami. Tian Xuanzang menangkupkan tinjunya dan berkata, sambil menundukkan postur tubuhnya. Ketika mendengar bahwa Tian Xuanzang dan yang lainnya datang untuk mencari perlindungan kepada mereka, Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak merenung. Ki kehancuran di urat nadi bumi tidaklah tak terbatas. Ki tersebut pada akhirnya akan habis karena pil terus-menerus dipadatkan. Alasan mengapa ki kehancuran urat bumi begitu padat sepenuhnya karena akumulasi waktu. 60 tahun bintang yang lalu, seseorang pernah berada di sini sebelumnya. Akumulasi terus-menerus dari 60 tahun bintang ini telah menghasilkan konsentrasi ki kehancuran saat ini. Jika hanya Lu Ming dan Ye Ling yang memurnikan pil desolate, mereka pasti bisa bertahan lebih lama. Namun, dengan tambahan orang lain, durasinya pasti akan jauh lebih pendek. Itulah yang dipikirkan Lu Ming. Lu Ming, boneka Suan Langit sangat berbakat. Sayang sekali jika ia mati di tangan suku manusia surgawi. Akan menjadi kerugian besar bagi pasukan penghancur langit. Katanya. Ye Ling berbisik kepada Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Baiklah. Semuanya, silakan masuk. Lu Ming akhirnya mengangguk setuju. Tian Xuangang dan yang lainnya sangat berbakat, dan ketika mereka dewasa,
mereka akan menjadi tulang punggung kekuatan melawan istana surgawi. Dia tidak bisa melawan istana surgawi sendirian. Dia harus mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk melawan istana surgawi. Oleh karena itu, dia akan membantu tentara penghancur surga kapanpun dia bisa. Mengenai kurangnya ki kehancuran, dia akan menemukan urat bumi lainnya nanti. Terima kasih, Lu Ming, saudaramu. Terima kasih banyak. Tian Xuangang dan yang lainnya berulang kali mengungkapkan rasa terima kasih, lalu terbang menuju urat bumi. Mereka menyebar ke berbagai bagian urat bumi, lalu mengeluarkan tungku pil mereka dan mulai memadatkan pil yang sunyi itu. Lu Ming dan Ye Ling kembali ke tempat asal mereka dan melanjutkan memurnikan pil. Pada periode waktu berikutnya, orang-orang dari pasukan penghancur surga datang untuk mencari perlindungan dari waktu ke waktu. Lu Ming tidak menolak mereka dan membiarkan mereka masuk. Selama proses ini, serangan balik suku manusia surgawi akhirnya dimulai. Suku manusia surgawi telah mengirim para ahli untuk memburu pasukan penghancur surga. Banyak anggota pasukan penghancur surga yang bersembunyi dalam kegelapan terbunuh. Hal ini membuat lebih banyak orang datang ke pihak Lu Ming. Beberapa orang yang sebelumnya tidak ingin bergabung dengan Lu Ming, kini juga datang untuk bergabung dengannya. Di sebuah pegunungan kecil, ada sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 20 orang. Pemimpinnya adalah Fei Ye. Pada saat ini, mereka berada dalam kondisi yang amat menyedihkan. Mereka telah diburu oleh suku manusia surgawi dan hampir musnah. Untungnya, mereka telah melarikan diri terlebih dahulu dan beruntung bisa melarikan diri. Pada saat ini, banyak orang yang wajahnya dipenuhi ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Suku manusia surgawi telah mengejar pasukan penghancur surga. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan menyusul kita. Seseorang berkata dengan ekspresi panik. Semua ini salah Lu Ming. Semua ini salahnya. Kalau saja dia tidak membunuh begitu banyak anggota suku manusia surgawi dan membuat mereka marah, mereka tidak akan menjadi gila dan memburu pasukan pembasmi surga. Lu Ming harus bertanggung jawab penuh. Fei Ye meraung. Bab 4350, aku hanya membalas dendam, jadi apa? Fei Ye berteriak marah dan melimpahkan semua kesalahan kepada Lu Ming. Di samping itu, beberapa orang tidak setuju. Salahkah membunuh suku manusia surgawi? Pasukan pembasmi surga dikenal sebagai pasukan pembasmi surga karena mereka ingin membasmi suku manusia surgawi. Karena mereka memiliki kesempatan untuk membunuh suku manusia surgawi, mereka tentu tidak akan melepaskannya. Mereka akan melakukan hal yang sama jika mereka berada di suku manusia surgawi. Fei Ye menyalahkan Lu Ming atas segalanya. Mereka sama sekali tidak setuju dengannya. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun. Bagaimanapun, daun terbang memiliki kultivasi tertinggi di antara mereka. Mereka masih mengandalkan daun terbang untuk operasi berikutnya. Namun, banyak orang meremehkan karakter Fei Ye. Kudengar banyak orang telah pergi mencari perlindungan pada Lu Ming dan dia telah menerima mereka. Sekarang orang-orang itu berada di urat bumi tingkat tinggi, mereka dengan cepat memadatkan pil yang sunyi dan meningkatkan kultivasi mereka. Ayo kita pergi dan mencari perlindungan pada Lu Ming. Benar sekali. Saya juga berpikir begitu. Mari bergabung dengan Lu Ming. Benar sekali. Suku manusia surgawi tidak berani pergi ke sana. Selain itu adalah tempat di mana Anda dapat meningkatkan kultivasi Anda dengan cepat, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Yang lainnya juga terlibat dalam diskusi panas dan semuanya menyarankan untuk bergabung dengan Lu Ming. Akhirnya, semua orang memandang Fei Ye. Wajah Fei Ye menjadi pucat. Sebelumnya, dia membenci Lu Ming di depan umum dan mengatakan bahwa dia tidak akan bergabung dengan Lu Ming. Sekarang, dia ingin dia bergabung dengan Lu Ming. Bukankah itu tamparan di wajahnya? Namun, dia juga ingin berlindung pada Lu Ming. Sekarang di luar sangat berbahaya, dan suku manusia surgawi dapat menemukan mereka dan membunuh mereka kapan saja. Namun, jika dia setuju untuk bergabung dengan Lu Ming dengan begitu mudahnya, bagaimana mungkin dia tidak merasa malu? Oleh karena itu, ia terus merenung. Fei Ye, aku tahu kau punya dendam dengan Lu Ming, tapi sekarang bukan saatnya untuk bertindak impulsif. Kau harus menyingkirkan dendammu dan pergi menemuinya. Benar sekali. Musuh kita bersama adalah suku manusia surgawi. Dendam di antara kita itu sepele. Masalah ini menyangkut seluruh kehidupan kita. Fei Ye, pikirkanlah.
Yang lainnya semua mendesak. Kalau begitu, baiklah, aku tidak peduli dengan keselamatanku sendiri. Paling-paling, aku akan mati bersama suku manusia surgawi. Namun, kalian semua tidak bersalah. Demi keselamatan semua orang, aku telah memutuskan untuk bergabung dengan Luming. Semuanya, ayo pergi. Pada akhirnya, Fei Ye menemukan jalan keluar dan setuju setelah beberapa kata munafik. Mereka segera berangkat. Untungnya, mereka tidak terlalu jauh dari urat bumi tingkat tinggi tempat Luming dan yang lainnya berada. Dengan sedikit keberuntungan, mereka tidak bertemu dengan ahli dari suku manusia surgawi di sepanjang jalan dan berhasil mencapai urat bumi tingkat tinggi tempat Luming dan yang lainnya berada. Begitu Fei Ye dan yang lainnya mendekat, Luming merasakan mereka. Ada orang lain datang. Luming bergumam. Dia mengakhiri pemahamannya tentang keterampilan rahasia itu dan melihat ke kejauhan. Daun terbang. Mata Luming berkedip dan senyum yang tak dapat dijelaskan muncul di sudut mulutnya. Di kejauhan, tatapan Fei Ye menyapu seluruh area. Dia juga melihat Luming. Namun, dia pura-pura tidak melihat Luming. Dia berkata kepada orang-orang di sampingnya, ayo masuk langsung ke pegunungan dan cari tempat tinggal. Bukankah kita akan memberitahu Luming? Tidak baik jika langsung masuk. Seseorang berkata dengan ragu-ragu. Apa yang tidak bagus tentang hal itu? Siapapun dari pasukan penghancur surga dapat masuk. Kami juga bagian dari pasukan penghancur surga, jadi dia tidak punya alasan untuk menolak kami. Ayo masuk. Fei Ye berkata. Dia tidak ingin berhadapan dengan Luming dan ingin langsung memasuki pegunungan. Yang lainnya hanya bisa mengikuti Fei Ye. Hehe, kamu bahkan tidak meminta izinku. Luming mencibir. Dia berdiri dan melangkah maju. Dalam sekejap, dia muncul di depan Fei Ye dan yang lainnya. Semuanya, harap menunggu. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Luming, itu kamu. Sungguh kebetulan. Fei Ye berpura-pura baru saja melihat Luming dan memaksakan senyum kaku. Oh, begitu ya. Semuanya, ini tempatku. Silakan kembali. Luming melambaikan tangannya. Hal ini membuat ekspresi banyak orang berubah. Luming tidak menerima penyerahan mereka. Luming, kami di sini untuk mencari perlindungan padamu. Suku manusia surgawi kini tengah menangkap anggota pasukan penghancur langit. Salah satu pria kekar itu menjelaskan dengan rendah hati. Jika kau ke sini untuk mencari perlindungan padaku, mengapa kau tidak mengatakan apapun tadi? Mengapa kau ingin masuk sendiri tanpa izinku? Luming tersenyum tipis. Luming, kita semua dari pasukan penghancur langit. Kita harus saling menjaga. Tidak perlu saling menyapa, kan? Kata Fei Ye. Kita harus saling menjaga. Hehehe. Luming mencibir. Itu bukan yang kau katakan saat kita berada di area luar. Saat aku dikejar oleh suku manusia surgawi, mengapa kau tidak mengatakan bahwa kita akan saling menjaga? Sebaliknya, kau takut aku akan terlibat dan memintaku untuk meninggalkan tim sendirian. Sekarang, kau mengatakan padaku bahwa kita harus saling menjaga. Perkataan Luming penuh dengan ejekan. Di samping daun yang beterbangan, banyak orang tampak malu. Memang, ketika Luming diburu oleh suku manusia surgawi di daerah luar, Fei Ye tidak ingin bepergian dengan Luming karena dia takut terlibat. Dia ingin Luming pergi sendiri. Mereka tidak menghentikannya, tetapi sekarang, mereka datang untuk mencari perlindungan pada Luming. Fei Ye bahkan berkata bahwa mereka harus saling menjaga. Hal ini membuat wajah mereka memerah. Luming sialan ini. Fei Ye meraung dalam hatinya. Luming telah membicarakannya di depan umum. Itu adalah tamparan di wajahnya. Menurutnya, dia mempermalukannya. Kalau saja bukan karena rasa takutnya terhadap kemampuan Luming dan kenyataan bahwa ia ingin meminta bantuan Luming, ia pasti sudah menekan Luming dan membuatnya bersujud di hadapannya. Luming, jangan terlalu perhitungan untuk masalah sekecil ini. Bagaimanapun juga, kita adalah anggota pasukan penghancur surga. Jika kita dibunuh oleh suku manusia surgawi, itu akan menjadi kerugian besar bagi pasukan penghancur surga. Fei Ye menahan amarah di hatinya dan berkata, hehe. Luming mencibir. Semakin dia berinteraksi dengan Fei Ye, semakin dia merasa bahwa orang ini tidak tahu malu. Sekarang, dalam kata-katanya, Luming adalah orang yang penuh perhitungan. Kau benar, aku orang yang penuh perhitungan, jadi kenapa? Yang lain bisa memasuki urat bumi ini dan mendapatkan perlindunganku, tapi kau, Fei Ye, enyahlah. Luming berteriak dingin.
Dia tidak mau repot-repot membuang napasnya pada orang ini dan segera memerintahkannya untuk pergi. Lu Ming, kau terlalu berpikiran sempit. Ini balas dendam murni. Wajah Fei Ye berubah dan dia berteriak. Ya, saya berpikiran sempit. Saya sedang membalas dendam. Jadi apa? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kamu. Fei Ye menunjuk Lu Ming dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Semuanya, jika kalian ingin masuk, cepatlah. Jika kalian ingin pergi bersama Fei Ye, aku tidak akan menghentikan kalian. Lu Ming berkata kepada yang lain di samping Fei Ye. Aku akan masuk. Tentu saja aku mau masuk. Ya, orang-orang itu buru-buru menjawab dan melangkah maju. Mereka sudah membenci Fei Ye. Mengapa mereka mau pergi bersamanya? Lucu sekali. Orang-orang ini terbang menuju pegunungan dan Lu Ming tidak menghentikan mereka. Ekspresi Fei Ye berubah. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan terbang ke pegunungan. Sudah kubilang minggirlah, kau tidak mendengarku. Lu Ming berkata dengan dingin dan melemparkan pukulan ke arah Fei Ye. Kekuatan tinju yang dahsyat itu sangat mengerikan. Meskipun Fei Ye berusaha sekuat tenaga untuk melawan, itu tidak berguna. Dia terpental ke belakang dan memuntahkan seteguk darah. Bab 4351, Kaisar Dewa tingkat ke-7. Lu Ming, aku juga anggota pasukan penghancur langit. Kau ingin membunuhku. Kalian saling membunuh. Fei Ye berteriak, mengubah arah, dan terus terbang menuju gunung. Dia benar-benar tidak tahu malu. Lu Ming tidak mengizinkannya masuk tetapi dia bersikeras masuk. Jika dia keluar sendirian, dia pasti akan dibunuh oleh suku manusia surgawi. Dibandingkan dengan kehidupan, wajah, dan kulitnya, apa itu? Bahkan jika dia tidak tahu malu, dia akan tetap memasuki pegunungan. Sebagai sesama anggota pasukan penghancur langit, dia tidak percaya bahwa Lu Ming akan berani membunuhnya. Enyah, Lu Ming melayangkan pukulan sekali lagi dan daun terbang itu pun terpental. Lu Ming, bahkan jika kamu memiliki tubuh tabu, kamu tidak dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Jika kamu berani membunuhku, kamu akan dihukum setelah keluar dari sini. Fei Ye berteriak dan terus berlari ke pegunungan. Pada saat ini, di pegunungan, Ye Ling, Tian Xuanzang, dan yang lainnya sudah lama waspada. Pada saat ini, mereka semua memandang Fei Ye dengan jijik. Fei Ye ini terlalu tidak tahu malu. Dia tidak mengizinkannya masuk, tapi dia bersikeras masuk tanpa malu-malu. Kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Ia punya pikiran. Tiba-tiba, tanah bergemuruh dan akar pohon beterbangan. Itu adalah akar pohon besar. Akar-akar itu secepat kilat, menyapu ke arah daun yang beterbangan. Dengan kekuatan daun yang beterbangan, ia tidak dapat menghindarinya sama sekali dan langsung terlilit oleh akar-akar itu. Lu Ming, apa yang kau lakukan? Jika kau berani membunuhku, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Fei Ye berteriak, matanya dipenuhi ketakutan. Apa maksudmu aku ingin membunuhmu? Aku tidak melakukan apapun. Dari mana akar-akar ini berasal? Mengapa ia menyerangmu? Aku tidak tahu tentang itu. Lu Ming mencibir dan merentangkan tangannya, menyalahkan akar tanaman. Kamu, ini jelas di bawah kendalimu. Fei Ye berteriak. Siapa yang punya bukti? Lu Ming mencibir, matanya dipenuhi niat membunuh yang dingin. Merasakan niat membunuh di mata Lu Ming, Fei Ye menggigil dan hatinya dipenuhi ketakutan. Dia dapat merasakan bahwa Lu Ming benar-benar akan membunuhnya. Tidak, Lu Ming, jangan bunuh aku. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Jangan bunuh aku. Fei Ye berteriak. Akhirnya, dia tidak berani bersikap kasar dan mulai memohon belas kasihan. Membunuh. Lu Ming tidak tergerak. Dengan satu pikiran, akarnya tiba-tiba menegang. Kekuatan dahsyat itu langsung mencekik tubuh Fei Ye hingga meledak. Daging dan darahnya langsung dilahap oleh akarnya. Daun yang beterbangan telah jatuh. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyimpan cincin penyimpanan Fei Ye. Dia kemudian kembali ke pohon besar. Anggota tentara penghancur surga yang lain melihat ini. Namun, mereka semua merasa bahwa Fei Ye pantas mati. Mereka meremehkan karakter Fei Ye. Mereka berdiskusi secara diam-diam dan memutuskan untuk tidak menyebarkan berita ini setelah mereka keluar. Sebenarnya Lu Ming tidak peduli meskipun berita itu tersebar. Dia tidak peduli tentang pembunuhan Fei Ye.
Lu Ming kembali ke pohon besar dan mengeluarkan cincin penyimpanan Fei Ye untuk melihatnya. Dia menemukan 5 tungku alkimia dan mengambilnya untuk digunakan sendiri tanpa ragu-ragu. Pada periode waktu berikutnya, beberapa kelompok orang dari pasukan penghancur surga datang untuk mencari perlindungan. Lu Ming menerima mereka satu per satu. Sejak saat itu segalanya menjadi tenang. Suku manusia surgawi tidak menyerang. Hari-hari Lu Ming tampaknya telah kembali damai. Namun, Lu Ming tahu bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Saat Lu Ming memadatkan pil purba, dia memahami keterampilan rahasia, memanfaatkan setiap detik sebaik-baiknya. Keahlian bertarungnya hampir mencapai puncak 12 bintang, tetapi sangat sulit untuk mencapai 13 bintang. Semakin tinggi kecakapan bertarung seseorang, semakin sulit pula untuk meningkatkannya 1 bintang. Sangat sulit untuk mencapai 13 bintang setelah mencapai 12 bintang. Selama kurun waktu ini, Lu Ming terus-menerus memahami keterampilan rahasia, mengubah keterampilan rahasia ini menjadi rune keterampilan rahasia dan mengintegrasikannya ke dalam sel-selnya. Namun, kekuatan tempurnya masih di 12 bintang dan belum mencapai 13 bintang. Namun, Lu Ming tidak patah semangat. Ia memahami bahwa energi terlarang akan menjadi semakin kuat seiring dengan semakin banyaknya rune seni rahasia yang diintegrasikan ke dalamnya. Selama cukup banyak yang diintegrasikan, pasti akan ada perubahan kualitatif, yang memungkinkan kekuatan tempurnya mencapai 13 bintang. Waktu berlalu hari demi hari. Lu Ming memiliki lebih dari 300.000 pil purba di akunnya setiap hari. Dalam sekejap mata, 1 tahun 2 bulan telah berlalu. Dalam 1 tahun 2 bulan, Lu Ming telah mengumpulkan lebih dari 120 juta pil purba. Akumulasi Lu Ming untuk menerobos ke alam Kaisar Dewa tahap ke-7 sudah cukup. Lu Ming mengakhiri studinya tentang keterampilan rahasia dan mulai menyerap pil kekacauan. Dalam sekali teguk, ada jutaan pil yang menyedihkan. Pil kekacauan ini terus-menerus berubah menjadi energi terlarang. Tingkat kultivasi Lu Ming meningkat pesat sekali lagi. Kali ini, dibutuhkan waktu total 3 hari untuk memurnikan lebih dari 100 juta pil terpencil. Aura Lu Ming terus melonjak. Pada akhirnya, ia berhasil menembus kemacetan dan mencapai alam lain. Kaisar Dewa tingkat ke-7. Kultivasi Lu Ming mengalami terobosan lagi dan dia mencapai tahap ke-7 alam Dewa Kaisar. Kekuatan bertarungnya meningkat pesat. Astaga, Lu Ming menghela napas panjang lega. Matanya cerah dan dia lebih percaya diri. Dengan kekuatan bertarungnya saat ini, dia tidak akan takut bahkan jika dia menghadapi beberapa ahli Kaisar Dewa tingkat 9 dari suku manusia surgawi. Kecuali pihak lain memiliki kecakapan pertempuran 7 bintang atau lebih. Tentu saja, basis kultivasi ini masih jauh dari cukup. Cukup untuk melawan Kaisar Dewa tingkat 9 biasa. Namun, masih jauh dari cukup untuk melawan Kaisar Dewa tingkat 9 yang jenius tak tertandingi. Dia harus terus berkembang. Setelah kultivasinya stabil, Lu Ming terus mengoperasikan tungku alkimia untuk memadatkan pil purba. Sekitar setengah tahun kemudian, Ye Ling juga mengumpulkan cukup banyak pil yang sunyi dan berhasil mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Kultivasinya mencapai alam Dewa Kaisar tingkat 8. Ye Ling membutuhkan sekitar 200 juta pil desolate untuk menerobos dari Kaisar Surgawi tingkat ke-7 ke Kaisar Surgawi tingkat ke-8. Namun, ia memiliki lebih banyak kuali alkimia daripada Lu Ming. Ia menggunakan waktu 1 tahun dan 8 bulan untuk mengumpulkan sekitar 200 juta pil desolate dan berhasil menerobos. Selama kurun waktu ini, banyak orang yang berhasil menembus pasar. Di tempat ini, laju akumulasi pil-pil desolate terlalu cepat. Banyak orang telah mengumpulkan cukup banyak pil desolate untuk menerobos ke alam berikutnya. Kekuatan setiap orang perlahan meningkat. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu sejak Lu Ming menerobos ke alam Kaisar Dewa tingkat ke-7. Dalam kurun waktu 3 tahun, Lu Ming telah mengumpulkan sekitar 300 juta pil purba. Akan tetapi, 300 juta pil purba tidaklah cukup bagi Lu Ming untuk menerobosnya. Kalau Lu Ming ingin menerobos dari Kaisar Dewa tingkat ke-7 ke Kaisar Dewa tingkat ke-8, dia akan membutuhkan total 1,2 miliar pil terpencil. Ini jumlah yang mengerikan. Pada tingkat ini, Lu Ming akan mampu mengumpulkan cukup banyak pil terpencil dalam 9 tahun ke depan. Lu Ming merasa puas dengan kecepatan ini. Akan tetapi, kini muncul masalah yang lebih penting, yakni kehancuran di urat bumi tingkat tinggi ini makin menipis.
Akhir-akhir ini, Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa jumlah pil terpencil yang terkumpul di tungku alkimia telah mulai berkurang. Jika hal ini terus berlanjut, ki kehancuran di urat bumi ini akan habis sepenuhnya dalam waktu kurang dari setahun. Vena bumi bermutu tinggi mengandung cukup ki primal untuk membentuk lebih dari 1 miliar pil primal.